Salam. Puji Tuhan. Anda sukacita? Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan, dan Tuhan juga siap untuk memberkati kita. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan? Haleluya ya. Selamat datang Pak Yatman. Puji nama Tuhan, boleh bergabung kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, besok Jumat kita merayakan memperingati Jumat Agung. Apa Jumat Agung? Kenapa disebut Agung? Karena saat itulah penebusan Tuhan. Jadi di Jumat yang agung, penyelamatan terjadi oleh pengorbanan Yesus. Tapi sebelum Jumat Agung, sebelum hari Paskah, jadi Jumat Agung itu saat Tuhan Yesus disalibkan. Dan saat itulah orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi waktu zaman Tuhan itu merayakan Paskah, penyembelihan anak domba, ya. Dan ternyata anak domba Allah disembelih tepat pada hari Jumat Agung, pada hari Paskah itu, ya. Puji Tuhan. Nah, sebelum Tuhan sudah tahu kan kalau dia harus disalib, kalau dia harus meninggalkan murid-muridnya, dan Tuhan juga paham bahwa dunia ini tidak menjadi lebih baik, tapi dunia ini akan menjadi lebih jahat. Saat ini juga kita merasakan, ya, dunia tidak menjadi lebih baik. Walaupun banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang berdoa, tetapi bukan berarti dunia semakin jahat kemudian kita berhenti berdoa, tentu tidak, ya. Nah, mari kita akan melihat kerinduan Tuhan, ya. Saat sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, ada satu kerinduan Tuhan. Apa itu, ya? Ketika Tuhan tahu bahwa murid-murid ini nanti kalau saya tinggalkan akan menghadapi dunia yang semakin jahat, semakin tidak ada kasih, semakin mementingkan diri sendiri, ya. Nah, Tuhan memikirkan sebuah kerinduan, ya. Ini bagaimana murid-muridku ini kalau nanti tak tinggal, gitu ya. Nah, kalau nanti tak tinggal, murid-muridku seperti apa? Nah, ini yang dirindukan Tuhan. Makanya itu yang dikerjakan oleh Tuhan sebelum dia disalib, sebelum dia akan meninggalkan murid-murid dan menyatu dengan Bapa, ya. Puji Tuhan. Kita baca lebih dulu Yohanes 17 ayat yang ke-15. Yohanes 17 ayat 15. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita membaca ayat ini. Yohanes 17 ayat 15. 1, 2, 3. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Amin. Silakan. Tentu setiap kita pernah mengalami sebuah penderitaan, ya. Setiap kita seringkali juga menghadapi jalan buntu. Setiap kita pernah mengalami yang namanya kesesakan. Mungkin dibully orang, mungkin ditipu orang, mungkin diperas orang, ya. Kita pernah disakiti. Dan itu kenyataan bahwa dunia ini makin hari makin jahat. Dan saat seperti itu, apa yang Bapak Ibu rindukan? Saat kita terhimpit oleh kesesatan, atau orang mulai membuli kita, menekan kita, seperti kemarin-kemarin kita bahas tentang Hagar, ya. Saat ditindas, kira-kira apa yang kita rindukan? Silakan, jujur saja. Kira-kira apa yang kita rindukan? Ada pertolongan. Pertolongan yang seperti apa? Terlepas dari tindasan, ya kan? Terlepas dari tindasan, terlepas dari masalah yang berat ini, ada titik terang, ada jalan keluar. Itu yang kita rindukan, kan? Ingin keluar dari situasi yang menekan, dari tindasan. Itu yang kita harapkan tentu oleh semua orang.
Berbalik lagi kembali kepada Hagar kemarin, ketika dia tertindas, dia lari. Apa kata malaikat? Balik kepada nyonyamu, biarkan dirimu ditindas. Loh, bukan jalan keluar. Tapi malaikat bilang balik, biarkan dirimu ditindas. Dan dari situ kemarin kita sudah belajar banyak hal. Dan saudaraku, Tuhan juga berdoa. Aku tidak meminta, ini doanya Tuhan, ya. Ini doanya Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, walaupun dunia itu makin hari makin jahat. Tapi doanya Tuhan, aku tidak meminta engkau mengambil murid-murid ini dari dunia. Engkau tidak, aku tidak meminta supaya murid-murid ini terhindar dari kesesakan. Ini doa Tuhan. Beda dengan kalau kita minta kuasa kegelapan. Misalnya jualan gak laris-laris, wis datang saja ya kepada kuasa kegelapan. Bisa kasih laris? Bisa. Hidup ini kok melarat, aduh sengsara, minta kekayaan dari setan. Bisa? Bisa. Bisa. Ada seorang yang sangat dekat dengan saya, bahkan masih keluarga ya di Surabaya. Ketika menderita, membawa anaknya yang suaminya bilang ini gak apa-apa untuk saya kenalkan, dipersembahkan sebagai wadah. Ibunya enggak, aku gak mau ya. Walaupun ada kita lebih baik melarang gitu ya. Tapi suaminya, lah bocah sejin nakal beko ya. Nah saudaraku, karena apa? Tertindas oleh kemiskinan. Haleluya. Setan bisa ngasih? Bisa. Tapi Tuhan tidak mengajar kita yang instan. Dan kalau ada orang ingin melempar kita dengan kekuatan dari setan, jangan takut saudara. Tuhan kita lebih besar ya. Jangan takut, Tuhan kita lebih besar. Makanya Tuhan bilang, aku tidak meminta mereka, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi ini yang Tuhan rindukan. Tetapi supaya engkau melindungi, supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Jadi arti dari ayat ini berkata Tuhan Yesus merindukan, sekalipun mereka di tengah-tengah yang jahat, jangan sampai mereka berbuat jahat. Dan ketika ada orang menjahati murid-murid Tuhan, Tuhan melindungi mereka. Wow, doa yang sangat berbeda dengan konsep dunia ini. Dan ini juga harus menjadi konsep saudara, konsep saya. Mengikut Tuhan itu seperti apa? Ketika kita takut menderita, jangan ikut Tuhan. Ketika kita takut pikul salib, jangan ikut Tuhan. Tetapi kalau kita mau ikut Tuhan, ini konsepnya. Ada penderitaan, kita tidak lepas, tidak bebas dari penderitaan. Pada zaman Nero, ya, pemerintah Nero di Roma, penderitaan anak-anak Tuhan dahsyat. Ada seorang yang namanya Polikarpus, ini murid dari Yohanes Pembaptis. Saat itu mau dibakar, ya. Saat itu mau dibakar, pemerintah Roma berkata, tinggal kamu bilang, aku menyangka Yesus, kamu bebas, nggak jadi dibakar. Nah. Kemudian orang-orang juga mengucapkan, kamu sangka juga gak apa-apa ya, semua mendorong. Tapi Polikarpus bilang, tadi malam aku sudah mimpi bahwa bantal yang saya tiduri itu terbakar. Aku siap dibakar. Saudara belum dibakar. Saudara baru bangun pagi. Saudara dan saya belum menderita seperti waktu itu. Anak-anak Tuhan yang tidak mau menyangkal Tuhan, ada yang dimasukkan di teror, kemudian dibakar, jadi lampu jalanan, macam-macam begitu hebat penderitaan. Dan ini loh doa Tuhan. Aku tidak mengambil, aku tidak
minta supaya engkau mengambil mereka dari yang jahat. Mungkin iblis bersorak, Allah nggak bisa ngelepasin kamu tahu. Tapi iman mereka membuat sebuah kemuliaan. Apa yang saudara dan saya cari? Minggu-minggu ini kita belajar tentang menuju langkah kita menuju pada sasaran, yaitu serupa dengan Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita mau melihat kerinduan Tuhan itu tersirat dari sepenggal doa Tuhan Yesus, ya. Dari doa Tuhan Yesus ini membuktikan bahwa ada satu kerinduan Tuhan, mereka akan hidup dalam dunia yang jahat. Tapi aku tidak ingin engkau mengambil mereka dari dunia yang jahat, tapi lindungi mereka dari yang jahat. Tidak ikutan berbuat jahat, ya. Tidak tergiur dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, yang ditawarkan oleh setan. Seperti Yesus saja ditawari sama setan. Kalau kamu menyembah aku, dunia ini milikmu. Oh, Tuhan gak butuh. Saudaraku, ayo kita mau sadar, dunia ini makin hari makin jahat. Tapi bukan solusinya ketika kita menghindar dari kesukaran yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Ya, mari kita melihat kerinduan Tuhan ketika dunia semakin jahat. Apa yang dirindukan Tuhan untuk murid-muridnya ketika mereka tinggal dalam dunia yang jahat? Yohanes 17 ayat 21 dan 22, silakan langsung aja ayatnya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ya. Jadi kerinduan Tuhan itu, kalau di tengah-tengah dunia yang jahat ini, jangan untuk pentingkan diri sendiri. Wah, aku sendiri juga sengsara kok, aku sendiri juga dalam kesesatan kok. Dan melihat teman yang lain. Apa yang didoakan Tuhan ketika dunia semakin jahat? Ini salah satu doa Tuhan juga. Ketika orang-orang semakin melihat cinta uang, ingin nyaman, ingin enak dewe, dan Tuhan berdoa, aku rindu supaya mereka bersatu. Kalau bersatu itu kan saling menopang, ya kan? Saling menopang. Saya pernah mengalami semut, segerombolan semut, ketika ada di permukaan air. Itu saling menopang, bergulir. Ada waktunya semut-semut di bawah menopang temannya yang di atas, kemudian bergulir. Ada waktunya yang di atas ke bawah untuk ada di permukaan air. Mungkin saat itu gelagapan, juga ditindih temannya abot, gitu ya. Tapi bergulir sampai mereka menemui ketepian, dan sampai di tepi langsung mereka terselamat. Jadi dalam menghadapi kesesakan ini, jangan mikir untuk kenyamanan diri sendiri. Lihat siapa yang perlu kita sokong, doa. Jangan sampai kita berpikir, aku juga yang menderita kok, ngapain aku peduli orang lain. Aku sendiri gak bisa nolong diriku sendiri kok. Saya masih sibuk, saya masih repot, saya masih banyak gak bisa melihat keluar. Haleluya. Mari saudaraku, ini yang dirindukan Tuhan. Aku rindu, katanya Tuhan di ayat 21 dan 22, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa. Sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Menyatu dalam satu tujuan, dalam satu pergerakan. Haleluya.
Jadi mari Bapak Ibu, ketika saudara menghadapi kesesakan, jangan sampai kita tutup mata. Kita melihat orang lain. Masih bisakah kita melihat orang lain? Untuk kita memberi kata-kata nasihat, kekuatan, atau mungkin apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita punya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari, ini yang dirindukan Tuhan, dan kita angkat kerinduan ini, supaya kita tidak hidup sendiri, tapi hidup saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Seperti semut tadi ya, bergulir sampai melihat ke tepian, baru mereka bisa terselamat. Jadi jangan harap dunia yang semakin jatuh, bebaskan aku dari kesusahan. Apalagi saat ini saudaraku menjelang hari raya, sudah cari uang susah, harga-harga semakin mahal, ya kan? Yang terhimpit di bawah semakin menderita. Tetapi saudaraku, Tuhan mampu kita bersatu. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah ikut andil dalam program pembagian nasi bungkus setiap bulan. Entah itu COVID, entah itu gak COVID, entah itu dalam resesi ekonomi atau enggak, tapi Bapak Ibu tetap. Haleluya. Kita masih bisa melihat orang lain yang kelaparan, orang lain yang membutuhkan. Haleluya. Lanjutkan itu saudara. Kita boleh menjadi berkat sekalipun umat di tempat ini sederhana, gereja ini kecil, umatnya tidak begitu banyak, tapi bisa menjadi berkat. Sudah saya kirim di grup kesaksian dari seorang yang sudah tertolong oleh GPT Banyumas ini, ketika dia mengalami broken home, bapak ibunya cerai, ya, ibunya mulai sering marah, ya, ibunya sering marah dan dia sebel lihat bapaknya, sebel lihat ibunya, ada kepahitan di dalam. Dan anak-anak ini tertangkap oleh CPN, ya, Cahaya Bagi Bangsa, dan mereka mulai dilawat, diberi masukan, dibimbing, dan mereka anak ini bisa melepaskan pengampunan. Dan ketika CPN melakukan semua itu butuh biaya, dan kami dari gereja kita sudah kirim beberapa rupiah untuk CPN dan untuk bisa menolong satu anak. Bukan di grup GPT Bapak Ibu, ya. Di situ sudah saya share di situ, ya, kesaksiannya. Puji Tuhan, gereja kita kecil, tapi mari kita tidak melihat diri kita sendiri. Aku butuh ini, aku butuh itu. Tapi kita bisa melihat keluar, kita bisa berbagi. Dan ini yang Tuhan mau. Di tengah-tengah dunia yang jahat, kita bisa menopang yang lain. Kita bisa saling bersatu, ya. Bukan hanya melihat keluar, tapi jemaat di dalam ini loh. Coba perhatikan. Mungkin kita tidak bisa menjangkau, atau paling nggak tanya, loh itu kok lama nggak datang ya? Loh itu gimana ya? Ya, haleluya. Dan kalau saudara tahu itu, coba bawa dalam doa. Setiap malam saya bawa nama saudara satu persatu di hadapan Tuhan. Entah itu yang sudah mundur jauh, entah yang setia lebih-lebih, saya bawa di hadapan Tuhan. Tuhan lindungi mereka dari segala bencana. Untuk mereka yang mundur, beri mereka hati yang haus. Haleluya, puji Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Ayo kita tangkap kerinduan Tuhan. Yang kedua, apa yang dirindukan Tuhan ketika menghadapi dunia yang jahat? Yohanes 13 ayat 45, 14 dan 15. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lainan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam 2 garsi dan mulai membasuh kaki kulit-kulitnya, lalu menyekatnya dengan kain yang mengikat pada pinggangnya. 14.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Tuhan bukan merindukan, tapi Dia memberi teladan. Haleluya. Dia memberi teladan. Jangan sampai ketika kita merindukan keluarga kita datang kepada Tuhan, sendirinya tidak memberi teladan. Ayo kamu berangkat sekolah minggu, ayo kamu ke gereja. Tapi sendirinya dilihat-lihat, ini mamaku, ini nenekku, kakekku mengajak, mendorong saya ke gereja, sendirinya nggak pernah doa, sendirinya nggak pernah ibadah. Tapi Yesus memberi teladan. Bukan cuma merindukan, tapi memberi teladan. Dia ambil air, kemudian ikat pinggangnya dilepas, dibasahi, membasuh kaki loh, bukan muka loh, kaki. Kakinya dibasuh, dipegang oleh Tuhan. Kita bisa bayangin, kalau saat ini bisa naik mobil, kaki bisa bersih-bersih ya, naik motor mungkin. Tapi jangan dulu jalan kaki, berdebu kotor. Nabi Yesus, Dia harus di posisi bawah dan harus menyikat kaki murid-murid. Dan ayat 14 mengatakan, jadi kalau kamu mengatakan aku ini guru, aku sudah memberi teladan bagimu. Dan ini yang dirindukan Tuhan. Apa? Supaya murid-muridnya saling melayani. Melayani itu gak enak, harus ada posisi di bawah. Melayani itu gak enak, kadang-kadang dibentak-bentak sama tuannya, kadang-kadang dipaidu, kok begini ya, kok begitu, mau aku gak begitu. Kadang-kadang dipaidu. Tahu dipaidu ya? Pasti bahasa Indonesia dipaidu. Apa? Dimarahi. Nggak cocok gitu, pelayanannya itu nggak cocok, dicela, ya, dicela, ya. Kepingin minum, diambilkan minum, aku nggak suka pakai gelas ini, aku biasanya pakai gelas, salah lagi, gitu ya. Nah, saudaraku, pelayan itu harus punya hati yang rendah. Haleluya. Dan ini yang Tuhan mau. Ketika dunia ini makin jahat, ayo kita semua saling melayani satu dengan yang lain, lebih-lebih kita melayani Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, apapun yang kamu perbuat untuk orang lain, perbuatlah itu seperti engkau lakukan untuk aku. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita melakukan pengorbanan, ketika kita melakukan pertolongan kepada orang lain, ingat, kita tidak menolong seseorang, tapi kita melakukan untuk Tuhan. Sebab kalau kita melakukannya untuk orang, kita bisa ada hati. Dulu sudah tak tolong, sekarang kamu gak mau tahu. Dulu sudah tak bantu, sekarang lupa. Kalau kita melakukan untuk orang, tapi kalau kita melakukan untuk Tuhan, peduli amat dia terima kasih apa enggak, dia membalas apa enggak, itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi yang kita lakukan untuk Tuhan, dan Tuhan tidak pernah lalai dengan apa yang sudah kita perbuat. Haleluya. Mari di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kita bisa peduli dengan orang lain, kita bersatu mendukung yang lemah, dan kita saling mengasihi. Ya, puji Tuhan. Ini kerinduan Tuhan, ya, supaya murid-murid saling melayani. Melayani dibutuhkan apa? Kerendahan hati. Kalau hatinya masih, aku kan lebih tua, aku kan punya posisi, aku punya jabatan, kamu sih sampah. Saudara, kalau kita melihat itu, kita nggak bisa melakukan. Haleluya. Tapi perlu kerendahan hati. Haleluya. Yang ketiga,
Yohanes 13 ayat 33 dan 34. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini Tuhan Yesus caranya pamitan, ya. Ayat yang 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Waktunya tinggal sedikit, mungkin kurang berhenti. Nah ini Yesus ini mau kemana sih ya? Gitu ya. Ini pamitan, Tuhan pamitan. Hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Waktunya tinggal sedikit. Ini sekitar hari Rabu atau Kamis, Jumatnya Tuhan di sana. Hanya seketika saja, tinggal 2-3 hari. Seperti aku katakan kepada orang Yahudi, bahwa ke tempat aku pergi, kamu gak akan mungkin ikut ke sana. Kamu gak akan mungkin disalib untuk menebus dosa banyak orang. Petrus yang ingin membela Tuhan dengan menggebu kamu, Tuhan bilang kayak iblis, mundur kamu. Jadi sekarang apa yang Tuhan mau? Supaya kita tetap mengasihi. Dan Tuhan bilang, aku sebentar lagi akan pergi. Intinya itu begini, dia pamit, sebentar lagi aku gak bersama kamu. Dan kemana aku pergi kamu gak bisa ikut untuk hari itu. Haleluya. Dan nyata kan, ketika Tuhan Yesus ditangkap, mau diadili, mau disalib, murid-muridnya kemana coba? Bubar, lari, menjauhi Tuhan. Gak ada yang berani ikut Tuhan. Petrus yang berkoar-koar, aku mau mati buat kamu. Ternyata ketika Tuhan Yesus ditangkap saja, dia sudah lari. Dia tidak pasang badan buat Tuhan. Jangan, aku saja. Dan memang itu tidak bisa. Tugas yang dilakukan Tuhan untuk menebus dosa nggak bisa diganti oleh seorang manusia pun, karena manusia juga punya dosa. Tapi Yesus, anak domba Allah yang kudus, hanya Dia yang layak untuk menjadi penebus dosa. Jadi saudaraku, jangan banding-bandingkan agama kita dengan yang lain. Di agama kita, kalau saudara hanya beragama Kristen, tidak selamat. Tapi percaya Yesus sebagai penebus dosa, saudara akan melihat, Tuhan, aku gak layak untuk ditebus dosa. Aku gak layak. Tapi karena Engkau mengasihi aku, Engkau mau mati. Untuk itu Tuhan pesan, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Saya merenungkan apa ini perintah baru. Bukankah Tuhan juga seringkali berkata, kasihilah saudara, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Tapi kenapa Tuhan bilang, aku memberikan perintah baru, supaya murid-murid terbelalak melihat di tengah-tengah dunia yang jahat ini, aku harus tetap punya kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Haleluya. Kasih itu, saudaraku, bukan hanya dibuktikan kalau ada orang butuh kita, kemudian kita sor kasih duit, kasih pertolongan. Oh tidak. Wahyu mengatakan kasih itu mendidik. Bukan berarti kita pelit, tapi kasih itu mendidik. Haleluya. Seperti saudara, ketika saudara bayaran tiap bulan,
anakmu minta sesuatu, kamu kasih seluruh bayaran itu kepada anak? Enggak sih. Di-manage, diatur. Kamu butuh apa? Tak kasih. Tapi tidak semuanya diberikan. Jadi saudaraku, saling mengasihi, ada pendisiplinan di situ, ya. Mengasihi bukan hanya memberi pertolongan setiap kali dengan membuang apapun yang kamu minta aku berikan, tapi mendidik juga. Haleluya. Dan ini yang Tuhan, supaya kita saling mengasihi. Sekalipun mereka sudah banyak merugikan kita, tetap kasih mereka. Haleluya. Selanjutnya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Kemana aku berada, di situ kamu berada. Makanya tema tahun ini, saudaraku, serupa dengan Kristus. Tak peduli keadaan kita ditindas, tak peduli dunia makin jahat, tapi kita punya tujuan dalam mengikut Tuhan, bukan mencari kekayaan, bukan mencari pertolongan secara jasmani, tetapi tujuan kita serupa dengan Kristus. Dan ini diingatkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jangan lupa dengan tujuan ini. Seringkali ketika kita mengalami banyak kesesakan, kita lupa tujuan ini, kemudian tergiur dengan tawaran-tawaran orang lain. Haleluya. Kita berpikir dengan akal pikiran kita, bukan berarti akal kita tidak perlu dipakai, enggak. Tapi memperhitungkan. Kalau saya ikut Tuhan menderita, kalau saya dikasih ini, kalau saya ikut itu, kok kayaknya nyaman ya, kayaknya kok enak ya. Saudara, Tuhan mau jangan sampai kita lupa tujuan ketika kita ikut Tuhan. Sekalipun dunia ini makin jahat, tapi kita harus melangkah tujuan kita sampai ke rumah. Kenapa banyak orang mundur? Tidak mau cari Tuhan. Karena itu dunia menjadi goncang, kondisi menjadi goncang. Kemudian kita cari pertolongan dan kita lupa dengan tujuan. Haleluya. Jadi sekalipun kondisi saudara, kondisi saya, keadaan dunia ini menekan kita, jangan lupa tujuan. Tujuanmu mana? Itu yang harus kita tuju. Arah tujuan yang terakhir. Haleluya. Keselamatan jiwamu. Banyak orang memperhatikan keselamatan tubuhnya. Ketika COVID datang, kena COVID ini bagaimana kalau saya dipanggil Tuhan? Peduli apa dipanggil Tuhan melalui COVID ya, melalui nggak COVID ya? Kalau Tuhan mau panggil, saya sudah jurus. Banyak orang peduli dengan tubuhnya. Aku menderita, bagaimana ini? Anakku sudah keluar semua. Aku sendirian di rumah, bagaimana ini? Saudaraku, kita lupa kalau punya Tuhan yang peduli dengan kita. Haleluya. Mari, jangan sampai kita lupa tujuan ya ketika kita ikut Tuhan. Saudara bukan beragama Kristen, tapi saudara pengikut Yesus. Perhatikan itu, supaya saya tidak melihat kondisi teman-teman segerejaku seperti apa, mencela aku, mengolok aku, membuli aku, bis aku keluar. Jangan pedulikan itu. Aku menghadap Tuhan. Haleluya. Berikan aku hati yang tetap mengasihi, walaupun mereka tidak mengasihi aku. Itu yang harus ada. Haleluya. Ya, ini yang kedua.
Jangan sampai kita lupa tujuan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Jadi saudara, Tuhan ketika menginginkan supaya Bapa tidak memanggil saudara dan saya, murid-murid Tuhan, itu tinggal dalam dunia yang jahat, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia yang jahat, tapi supaya engkau melindungi. Dan ini loh yang dikerjakan Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus. Jadi saudara dan saya tidak sendiri. Ketika kita menghadapi kesesakan di dunia ini, saudara tidak sendiri. Seringkali kita abaikan Roh Kudus sebagai penolong dan kekuatan yang luar biasa. Tapi kita mencari pertolongan yang ecek-ecek. Kita mencari orang yang ecek-ecek, yang cuma sementara. Bahkan di dalam pertolongan orang-orang itu kadang-kadang ada misi untuk kepentingan pribadi. Tapi mari kita sadar, Roh Kudus menyertai kamu. Dia penolong. Dan Tuhan sendiri berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tolong, gak ada bapak, gak ada ibu. Aku tidak meninggalkan kamu seperti itu. Tapi aku menyertai kamu. Jadi mari Bapak Ibu, jangan takut dengan kesesakan, karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Ya. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Tuhan mengingatkan, kamu harus tetap bertekunlah, dan jangan sampai ada kesukaran di dunia ini membuat kamu kecewa dan menolak. Wow, ini keputusan yang paling bodoh. Jangan sampai karena kesesakan kamu kecewa dan menolak. Ini keputusan yang paling bodoh. Sudah ada punya tempat yang kekal, tapi gara-gara kesukaran sedikit dia menolak Tuhan. Saudara, Tuhan mau supaya murid-muridnya tetap bertekun. Tetap bertekun, karena di balik semua itu kita punya harapan. Kita punya harapan sesudah ini hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap bertekun. Jangan perhatikan mungkin ada kesukaran. Bukan berarti jangan perhatikan, tapi kita datang ini, aku Tuhan, aku gak kuat, aku gak tahan. Cerita sama penolong yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan seringkali kita yang meninggalkan, kan? Seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Padahal penolong itu akan menyertai kita selama-lama. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mari kita tangkap kerinduan Tuhan, supaya kita bisa bersatu, saling menguatkan, supaya kita bisa tetap merendahkan diri, saling melayani, saling mengasihi, dan jangan sampai kita kecewa. Tetap teguh dalam berderita. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menolong kita.
Haleluya. Anda tersedia rumah. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, tujuan kita ikut Tuhan makin hari makin serupa dengan Kristus. Bukan makin hari makin kaya. Bisa jadi makin hari makin banyak masalah. Tapi tujuan ini jangan sampai ditinggalkan. Serupa dengan Kristus. Bagaimana ketika kita menghadapi dunia yang jahat? Bapak Ibu sahabat jalan di gambaran itu, menghadapi dunia yang semakin jahat, jangan sampai kita lupa tujuan, ya. Walaupun dunia ini jahat, jangan sampai kita lupa tujuan, ya. Menghadapi dunia yang jahat, mari kita tetap menangkap kerinduan Tuhan. Hidup sesuai kerinduan Tuhan. Mengasihi, melayani, merendahkan diri, dan terus berlaku. Untuk semua itu Bapak Ibu, kalau kita nggak punya hati untuk mengasihi Tuhan, kalau kita nggak punya hati ketetapan aku mau hidup memandang Engkau, aku mau hidup seluruh hidupku ini untuk Engkau. Haleluya. Kita tidak akan bisa. Jadi kita bisa menghadapi dunia yang jahat ini dengan melakukan apa yang dirindukan Tuhan. Kalau hati saudara, hati saya punya satu prinsip, aku mau hidup untuk Engkau. Orang lain boleh memandang saya rendah, orang lain boleh memandang saya salah. Kalau memang salah saya mau bertobat. Tapi biarlah setiap langkahku ini memandang Tuhan. Haleluya. Pernahkah Bapak Ibu direndahkan atau dipersalahkan saat kita tidak melakukan yang salah? Pernah mengalami itu? Sakit kan? Sakit. Kita tidak melakukan kesalahan, tapi orang lain menuduh kamu salah. Bisa jadi ini fitnah. Sakit kan? Kalau kita pandang Tuhan, oh ya Tuhan juga pernah mengalami itu. Wah, kita gak jadi sakit hati sama orang yang memfitnah kita, gitu ya. Ini kuncinya saudara, ya. Kita mau hidup untuk Tuhan dan kita hidup memandang Tuhan. Kalau kita sedang dalam kekurangan, aduh hidupku kok cukup pas-pasan aja ya, gak kayak itu diberkati lebih, kayak itu diberkati lebih, kayak itu. Kalau kita pandang orang-orang dalam dunia ini, kita tenggelam. Tapi kalau kita pandang Tuhan, Yesus itu siapa? Dia firman yang jadi manusia dan tinggalnya bukan di istana, tinggalnya dalam keluarga tukang kayu. Dan ketika dia tinggal dalam keluarga, saudara-saudaranya membenci Yesus, anak Maria dan Yusuf, bahkan memandang Yesus itu gila. Apa nggak tertekan itu? Di rumah tertekan, ya. Di antara orang Farisi juga tertekan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita sedang mengalami hal itu, pandang Yesus. Pandang Yesus, jangan kecewa. Tuhan katanya Tuhan menyertai aku. Kok aku dalam keadaan begini Tuhan? Ya. Karena Tuhan mau apa? Membentuk karakter kita. Seperti kemarin kita belajar ada. Tuhan mau membentuk karakter. Mari pandang Tuhan. Mari hidup bagi Tuhan. Kalau saudara rugi untuk menolong orang lain, Yesus tidak pernah membuat saudara rugi. Segala sesuatu yang sudah kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah diabaikan. Segala jerih lelah tidak akan pernah diabaikan.